Hai guys, ketemu lagi dengan Ibu. Dan hari ini ditemanin Bapak Ke. Kita baru pulang dari kontrol ke rumah sakit Mitra Bintaro. Sungguh jauh ya, karena saya harus mencari rumah sakit yang green zone untuk memastikan si empedu itu baik-baik saja. Oke, karena udah di dalam mobil, segala keparnoan ini copot dulu ya. Nggak bisa nafas. Tapi tetap kece kan. Aduh kok itu banget. Oke, aku mau sharing hari ini. Kita napas dulu ya. Udah sesek banget dari tadi. Terang sekali. Kita akan sharing hari ini tentang apa, Pi? Karena tadi pagi nggak sempet. Nah, ini iklan dulu ini. Suaranya kayak naik pesawat ya nih. Oh iya. Ini jualan teman aku, TV. Ada juga Sesi yang jualan banyak nih. Murah meriah dan oke banget nih, dipakai kemana aja, nggak terlalu mengganggu. Oke, udah taruh dulu. Nah, teman-teman, jelas nggak suaranya? Sharing yuk. Tentang apa ya? Hari ini aku mau sharing tentang, sebentar. Oh iya, karena lagi pandemi, gimana sih warnanya biar nggak itu terlalu terang sekali. Mau sharing, kemarin sempat diberkati banget dengan sharing firman dari Empowering Youth Conference ya. Itu tentang mengupgrade diri, turn crisis into power. Jadi katanya merubah krisis malah menjadi kekuatan. Bagaimana menurutmu, Pap? Bisa nggak merubah krisis menjadi kekuatan? Bisa. Katanya ada beberapa step yang harus kita lakukan. Kalau lagi pandemik, ngomong-ngomong pandemik ya, semua orang pasti kena dampak. Ya ada yang mungkin kena COVID-nya, sakitnya. Ada yang kena ekonomi sih yang paling banyak. Hampir semua orang kena. Beberapa sih yang masih selamat ya, karena kayak punya perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mungkin. Nah itu sih masih bisa hidup lah. Cuman kayak retail, travel agent, semuanya habis. Banyak banget sih dampaknya, hampir semua, dan itu di seluruh dunia, bukan cuman hanya kita aja, di seluruh dunia. Nah cuman sebagai orang Kristen, gimana sih merubah krisis itu menjadi sesuatu malah menjadi kekuatan buat kita? Yang pertama adalah mari kita mengupgrade diri. Ya, mengupgrade diri dalam arti kita itu merenovasi diri. Kalau bilang renovasi itu nggak nyaman banget. Ya, contohnya aja kita ke mall. Mallnya udah cakep banget tampak luar, pas mau ngopi bunyi taktuk tingtung, ada orang pakai helm kuning ribet amat gitu kan, banyak kerjaan ini itu pasti membuat kita nggak nyaman, ya nggak? Terus yang pasti yang namanya renovasi, merubah sesuatu itu nggak enak, itu prosesnya itu sangat nggak nyaman, bikin kita nggak nyaman. Tapi coba deh kita lihat, di saat kita datang ke mall itu lagi nggak enak-enaknya, coba berapa bulan kita balik, wow, ternyata yang kemarin kita komplain berisik lah, yang kita komplain nggak nyaman lah, malah menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang keren gitu kan. Sama halnya juga dengan hidup ini. Kalau kita mau mengupgrade diri, kita mengikuti proses untuk merenovasi diri kita, segala sesuatu yang kita lewatin mungkin nggak enak, tetapi kita lihat tujuan akhirnya. Wow, ternyata Tuhan itu
pengen saya itu jadi seperti ini toh gitu. Ternyata tujuan akhirnya itu keren banget gitu kan. Oke, saya kasih poin di sini, krisis akan tetap menjadi krisis kalau kita tidak belajar sesuatu yang baru. Jadi mulailah untuk mengupgrade diri. Kalau mungkin saat ini usaha kita ya pasti lagi down, kayak penjualan secara offline itu susah, ya udah mari kita coba gunakan secara online, tawarin dagangan kita ke teman-teman, pasti ada aja yang beli, ada aja yang nanya kalau kita rajin posting ya kan, posting ini itu, makanannya sih ini enak loh, cobain dong kayak gitu. Berusahalah untuk mengupgrade diri, jangan pernah tinggal di tempat yang sama dan berserah diri bukan, dan meratapi nasib gitu. Aduh memang udah nasib gue begini, emang aku dilahirkan sial lah, bla 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 segala macam. Tidak berusaha untuk merenovasi dirinya. Oke, selanjutnya, krisis bisa menjadi kekuatan bila kita mau belajar untuk rendah hati atau belajar rendah hati untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oke juga nih ya, krisis bisa menjadi kekuatan bila kita belajar untuk rendah hati. Biasanya orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau mengupgrade diri, orang yang sombong. Apalagi kalau dikasih tahu ya, kebanyakan sih orang yang merasa dia itu imannya lebih kuat, rohaninya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oh, kayaknya lebih suci gitu kan. Jadi kalau ditegur itu wah, nggak bisa banget menerima pendapat orang lain atau orang yang lebih tua gitu. Atau misalnya dalam kehidupan rumah tangga, suami ditegur oleh istri, yang kamu nggak boleh gini loh. Oh, siapa lu? Gitu kan. Baru juga umur segini segala macam, baru juga jadi istri udah ngatur gitu. Atau sebaliknya, istri yang dikasih tahu oleh suami, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Wah, aku dulu aja mama papaku nggak pernah ngatur gini-gini, kamu baru-baru jadi suami udah ngatur. Itu tandanya orang yang sombong, yang tidak mau diatur. Tidak akan pernah maju dalam hidupnya teman-teman kalau kita tidak mau diatur atau memiliki hati yang rendah untuk merubah krisis menjadi kekuatan. Poin berikutnya yang saya catat di sini, kita akan stuck dan stres bila tetap tidak mau mengupgrade diri dan rendah hati. Nah, banyak hal-hal yang terbatas di hari-hari ini tidak akan menjadi alasan untuk kita melakukan sesuatu yang terbatas. Emang sekarang kan kita yang lagi PSBB, yang lagi keluar rumah aja yang harus pas urgent banget baru keluar rumah. Terus kerja juga dibatasin, ketemu orang juga harus physical distancing. Banyak hal-hal yang membuat kita itu semuanya itu terbatas. Tetapi itu bukan menjadi satu alasan kita tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan bukan melakukan kegiatan lagi, tetapi harus berdiam diri, mengurung diri dengan segala sesuatu yang ya kadang ya udahlah, nasib gua begini ya begini aja, nasib gua begini ya sudahlah, ikut-ikut aja. Jadi hanya pasrah pada keadaan. Padahal Tuhan nggak mau kita begitu. Tuhan maunya kita memiliki hati yang rendah hati, mau mengupgrade diri kita, dan tidak diam dalam meratapi keadaan gitu loh. Kita harus bersemangat menjalani sesuatu yang baru. Oke, kemarin mungkin suka jalan-jalan aja, tiba-tiba di rumah doang, ya coba aja masak. Siapa tahu masakannya bisa dijual misalnya. Kalau saya sih terus terang aja yang jago masak itu dia. Kalau saya cuman bisanya makan. Bisa sih yang gampang-gampang, tapi kalau mau bilang ahli bikin sesuatu sih ya mungkin bukan talenta saya, saudara-saudara. Tapi saya talentanya makan. Ya kan, Pap? Kalau dia ternyata karena selama ini ngantor terus, akhirnya pas PSBB harus di rumah, dia belajar turun dapur, masak. Masakannya super, enak banget, bener. Nggak bohong karena dia ada di sini, tapi bener, masakannya enak. Oke, itu salah satu hal yang bisa kita upgrade ya kan. Terus selanjutnya, poin selanjutnya,
Turn crisis into power. Oke, lelahnya memperjuangkan sebuah perubahan lebih baik daripada lelahnya terus tinggal dalam keadaan yang sama. Nah, poin yang tadi saya bilang, mendingan kita capek untuk memperjuangkan sesuatu yang baru daripada kita capek duduk-duduk aja. Sama aja kan, dua-duanya capek. Mending mana coba? Mending capek mendapatkan sesuatu hasil daripada capek ya tidur-tiduran aja meratapi kehidupan ini yang penuh dengan misteri. Ya nggak pemirsa, saudara-saudara. Oke, saudaraku, kapal kita boleh berbeda, masalah yang kita hadapi memang nggak sama, tetapi solusi jawaban kita itu selalu sama, yaitu kita semua perlu Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah mampu tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bener deh. Trust me, it works. Dan itu memang benar. Kita memang masalah saya pasti nggak sama dengan masalah yang saudara alami. Masalah yang saudara alami juga tidak sama dengan yang saya alami. Tetapi kita semua perlu Yesus yang menuntun hidup kita. Solusi dari semua masalah kita cuma Tuhan. Apalagi sekarang sakit pun seserem COVID itu dokter juga nggak bisa nyembuhin. Dokter aja bisa kena, ya nggak? Sekarang mau berharap sama pemerintah, ekonomi juga tambah hari tambah susah. Kita nggak bisa berharap sama apapun gitu loh. Bahkan cuman karena virus sekecil itu pun sampai sekarang nggak ada obat yang bisa nyembuhin 100%. Gitu loh. Jadi kita cuman bisa berharap sama siapa? Berharap sama Tuhan. Dialah sumber jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Oke, dan Tuhan mau apa, saudaraku? Saat kita berpikir untuk give up menghadapi krisis ini, tangannya akan mengangkat kita dan berkata, get up, semangat banget, don't give up, just get up. Jangan hanya berserah diri, tetapi ayo mari bangkit. Oke, mari bangkit, hadapi tantangan, hadapi masalah. Karena Yesaya 41, Isaiah 41 ayat yang ke-13 itu dia bilang begini dalam bahasa Inggris, I am the Lord your God, I'm holding your hand, so don't be afraid, I'm here to help you. Itu janji firman Tuhan di dalam Yesaya 41. Saya bukakan buat saudara, Yesaya pasal 41 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, merubah krisis menjadi sesuatu kekuatan yang baru, kita cuma perlu satu, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan menuntun langkah hidup kita untuk kita lebih berani mengupgrade diri. Mari kita renovasi hidup kita, renovasi segala pikiran kita yang mungkin selama ini terkungkung dengan semua masalah, yang merasa aduh aku sendirian, aku tidak punya siapa-siapa, aku harus bertahan hidup segala macam. Tetapi yakinlah kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah penuh pada Tuhan, mau direnovasi, mau di-upgrade hidupnya, mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 13, I am the Lord, I'm holding with wait, pakai bahasa Indonesia aja ya, terlalu keren. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe di YouTube Vera Jennifer untuk mendapatkan renungan-renungan yang lain bersama saya, bersama anak-anak saya, bersama suami saya tercinta ini. Oke, oh ya, puji Tuhan hari ini saya juga baru pulang dari rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro karena ada masalah dengan empedu, jadi saya harus USG dan puji Tuhan USG-nya bagus, empedunya bersih, tidak ada batu-batu lagi. Ya kita harus ingat juga ya teman-teman, jagalah kesehatan, jangan seperti saya ntar kalau udah sakit baru tobat ya kan, makan lemak-lemak, bebong-bebong, kolesterol memang udah tinggi dari sononya sehingga mengakibatkan kerikil-kerikil tajam itu ada di empedu. Dan puji Tuhan
si empedunya udah bersih, puji Tuhan udah bersih. Jadi tinggal jaga makan aja biar kita tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Oke? God bless you all. See you next time. Bye.